Hai teman-teman sekalian, kami dari SMA Negeri 10 Pekanbaru, kelas 11 MIPA 1, Provinsi Riau. Provinsi ini memiliki berbagai sejarah yang jarang dibahas, padahal jika ditelusuri lebih lanjut, sejarah Provinsi Riau tidak kalah menarik dengan Perang Dunia Shinobi keempat dan tidak kalah seru dengan konflik yang terjadi di negara Wakanda. Yang bener. Bener kok cuy, asli. Nomor 1. Reaksi masyarakat Riau terhadap pendudukan Jepang. Penderitaan Romusa dan masyarakat Riau. Tahun 1942, Jepang telah menduduki beberapa negara di kawasan Pasifik. Untuk memperkuat pertahanan mereka di negara yang telah didudukinya, Jepang membuka jalan kereta api. Di daerah Riau, Jepang membuka jalan kereta api antara Muaro Sijunjung ke Pekanbaru, pembuatan jalan darat dari Medan ke Pasir Pengarayan, pembuatan lapangan terbang Simpang 3 Pekanbaru, dan pembuatan jembatan Rantau Berangin dan Danau Bingkuang. Terus bang, yang perang Shinobi keempat itu kemana bang? Yo nggak tahu. Tanya saya. Pembangunan pendudukan Jepang. Menurut Syafai Abdullah tahun 2002, pembuatan jalan kereta api Muaro Sijunjung Pekanbaru mempunyai arti penting dan jangkauan yang strategis untuk memperkuat pertahanan di wilayah yang mereka duduki. Disebut strategis karena di daerah Riau terdapat pelabuhan samudera di Dumai dan Sungai Siak. Di daerah Riau juga didapat tambang minyak bumi. Penderitaan rakyat Riau. Penderitaan tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja paksa saja, juga terjadi pada rakyat Riau lainnya yang tidak ikut bekerja pembangunan Jepang. Laki-laki, wanita, anak-anak merasakan penderitaan selama pendudukan Jepang akibat kekurangan makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup sehari-hari yang lain. Di Tembilahan, rakyat diperintahkan Jepang untuk menyediakan serabut kelapa yang akan dipergunakan Jepang untuk membuat alas kaki. Untuk mendapatkan serabut kelapa ini sangat sukar, apalagi Jepang memaksa rakyat menyediakan sejumlah lebih kurang 2 kg setiap hari. Waktu tersita untuk memenuhi perintah Jepang itu. Menentang perintah akan mendapat hukuman yang ditakuti rakyat. Hasil pertanian sangat penting di daerah Kampar. Semenjak pemerintahan Jepang, hasil pertanian itu khususnya padi sangat berkurang, bahkan tidak mencukupi lagi. Pada zaman pendudukan Jepang, kehidupan masyarakat sangat sulit. Penduduk diperlakukan sebagai tenaga kerja paksa bagi memenuhi keinginan militer Jepang untuk membangun sarana keperluan perang. Kehidupan sosial ekonomi penduduk menjadi terganggu karena karet tidak laku di pasaran. Maka Jepang memerintahkan pohon-pohon karet rakyat supaya ditebang dan diganti dengan tanaman padi dan tanaman muda. Rakyat Riau yang tidak ikut mengerjakan proyek Jepang harus mengintensifkan penanaman padi dan palawija, serta memperluas lahan pertanian untuk menyiapkan cadangan makanan keperluan perang Jepang. Selesai panen, sebagian besar dari hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. Demikian juga hasil ternak. Nomor 2. Sikap rakyat terhadap Jepang. Saat kedatangan Jepang ke Riau, awalnya sangat memikat hati rakyat.
Jepang dianggap sebagai penyelamat masyarakat dari penjajahan Belanda, yang mana awalnya sangat ramah tamah dan baik terhadap rakyat Indonesia, seperti sambutan rakyat Kampar dan Indragiri Hulu. Tokoh-tokoh masyarakat yang mengkoordinir sambutan di Indragiri Hulu adalah Abu Bakar Abduh, Toha Hanafi, dan Jusih. Keadaan itu berubah setelah Jepang menduduki semua wilayah Riau. Sikap ramah tamah berubah menjadi kasar. Selanjutnya muncul watak fasisme Jepang. Tindakan sewenang-wenang merupakan pandangan sehari-hari. Bendera merah putih sebelumnya berkibar bersama Hinomoru tidak boleh lagi dikibarkan. Sepak terjang, tampar, maki kasar seperti bagero sudah biasa dilakukan. Organisasi politik dan sosial dilarang, bahkan dibubarkan Jepang. Pemerintah para sultan dan raja-raja dibekukan, dan seluruh wilayah Riau diperintah langsung oleh pemerintah militer Jepang. Sedangkan kekuasaan sultan dan raja-raja diperlukan sebagai pengemuka masyarakat biasa. Nomor 3. Situasi menjelang kemerdekaan. Jepang mengambil hati rakyat. Situasi Jepang dalam Perang Pasifik makin mundur. Sekutu dapat mengalahkan Jepang di semua front. Gerakan ofensif yang semula dapat mengalahkan tentara sekutu berubah menjadi defensif. Gerakan ofensif berpindah ke pihak sekutu. Dalam keadaan semakin genting itu, Jepang berusaha mencari dukungan dan bantuan dari rakyat Indonesia. Begitu juga dengan tentara Jepang yang ada di daerah Riau. Di Indragiri, Jepang membujuk Sultan agar bersedia membantu dan bekerjasama untuk melawan tentara sekutu. Jepang mulai mendekati pemimpin dan rakyat Indragiri Hulu agar membantu mereka dalam perang melawan sekutu. Dengan berbagai bujukan agar rakyat simpati, ternyata rakyat Indragiri Hulu tidak tertarik lagi kepada Jepang. Jepang menggunakan taktik pendekatan yang sangat simpatik, yaitu dengan cara apabila mereka dipercaya akan diangkat menjadi junsa, diberi gaji dan diistimewakan. Orang-orang inilah yang digunakan Jepang untuk memungut pajak, merampas, dan memeras hasil pertanian rakyat. Nomor 4 deh. Perampasan senjata dan alat logistik Jepang. Dikutip dari Ahmad Yusuf pada tahun 1994, kekalahan Jepang sudah tersebar di Indonesia. Di Indragiri, berita itu diterima dari Fujima Sang, selaku wakil resimen tentara Jepang yang berkedudukan di Air Molek. Segera diadakan pertemuan antara kelompok pemuda dengan Fujima Sang di Indragiri. Fujima Sang berjanji untuk membantu perjuangan rakyat Indragiri mencapai bangsa yang berdaulat. Sebagai tanda persetujuan itu, ia menyerahkan pedang samurai, pistol, dan ransel. Untuk mendapatkan senjata dilakukan berbagai cara. Ada melalui pemberian, usaha sendiri, dan ada dengan cara merampas senjata dari Jepang. Barisan pemuda pejuang yang tinggal di Pekanbaru melakukan inisiatif sendiri dengan mempersiapkan tombak, parang, dan lain-lain. Di samping itu, ada juga yang membongkar gudang senjata di Padang Turobo, gudang senjata Jepang yang terdapat di Gobah, gudang senjata di Air Hangat Marpoyan, dan dari gudang senjata di Teluk Lembu. Untuk mendapatkan persenjataan bagi pejuang-pejuang Indonesia dilalui dengan beberapa usaha. Mempergunakan senjata-senjata pasukan pengawal istana kerajaan Siak yang tersimpan dalam gudang, seperti senjata-senjata, pedang, keris, tombak, dan kelewang. Persenjataan rampasan dari Jepang saat melakukan penyergapan oleh para pejuang di Siak. Senjata yang didapat dari Jepang sebagai akibat rasa simpati terhadap perjuangan rakyat Siak. Hasil penyelam dan pancingan terhadap senjata Jepang yang dibuang ke Sungai Siak. Nomor 5. Nah, balik lagi sama gue ya. Tokoh-tokoh pejuang Riau di masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Sultan Syarif Qasim II. Berita kekalahan bala tentara Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada 14 Agustus 1945 tersiar di daerah Riau pada akhir tahun 1945.
Sultan Siak sudah mendengar berita proklamasi. Sejak muda sampai akhir hayatnya, Sultan Syarif Qasim II terkenal taat beribadah dan almarhum sangat dicintai rakyatnya. Sultan Syarif Qasim II, Sultan dari Kerajaan Melayu yang terkenal penantang pemerintahan Hindia Belanda yang gigih. Jasa-jasa beliau sebagai patriot tanah air tentulah tidak dapat dilupakan begitu saja. Sejarah jua yang memberitahu kepada kita bahwa ketika tentara Jepang bertekuk lutut pada tanggal 14 Agustus 1945 karena Nagasaki dan Hiroshima dihajar oleh bom atom oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebagai seorang raja yang kembali berdaulat, Raja Siak Sultan Syarif Qasim II memiliki paling tidak 3 pilihan. Yang pertama, tetap mempertahankan kerajaan Siak Sri Indrapura yang meliputi sebahagian besar wilayah Provinsi Riau yang sekarang, di mana dia tetap memegang tempuk kekuasaan kerajaan sebagai sultan yang berdaulat. Yang kedua, bergabung dengan kerajaan Belanda. Belanda tentu dengan sangat senang hati akan menerimanya. Contoh, Irian Barat saja, yang bukan merupakan kerajaan yang berdaulat, saat itu tidak diserahkan oleh Belanda kepada Republik Indonesia. Yang ketiga, bergabung dengan Republik Indonesia. Konsekuensinya, dia harus tunduk di bawah Soekarno dan Hatta sebagai Presiden Republik Indonesia. Konsekuensi lain, kerajaan Siak Sri Indrapura yang meliputi sebagian besar wilayah Riau yang sekarang hanya akan menjadi sebuah provinsi. Pilihan-pilihan yang amat tidak mudah bagi seorang raja yang selalu disembah dan sudah berkuasa selama puluhan tahun. Namun, sebagai anak bangsa, dengan jiwa besar dan ketulusan yang amat mengharukan, saat Bung Karno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, raja itu mengibarkan sangsaka merah putih di depan istana Siak Sri Indrapura. Lalu dia datang menemui Soekarno-Hatta di Jakarta, menyatakan tunduk dan bergabung dengan Republik Indonesia, di samping menyatakan bergabung bersama Republik untuk membiayai perjuangan Republik yang saat itu masih sangat miskin. Sultan menyerahkan tahta, mahkota, dan pedang yang terbuat dari emas murni. Lebih jauh dia menyerahkan kepada Republik yang uang kontan senilai 13 juta gulden. Kala itu, 1945, uang tersebut setara dengan mungkin 1074 triliun rupiah.